Kita bersyukur untuk anugerah pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Dan pagi hari ini kita boleh mengadakan kebaktian walaupun di rumah masing-masing. Demikian juga kepada seluruh jemaat kami mengucapkan selamat pagi atas keluarga. Kita akan mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan bersatu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita menaikkan satu pujian, Inilah Rinduku. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang kami boleh rasakan, alami hari ke hari. Pemeliharaan-Mu sampai pada hari ini Bapa, Engkau begitu baik kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau mengambil kami menjadi umat-Mu ya Tuhan, milik-Mu sendiri. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh datang beribadah kepadamu, menyembah Engkau, memanggil Engkau Bapa. Engkaulah Bapa
tempat kami untuk boleh berharap kepadamu lah hidup kami. Sungguhnya kami serahkan, biar Engkau terus memimpin kami. Dalam ibadah kami pada pagi hari ini Bapa, kiranya Engkau berkenan, Engkau melawat kami, Engkau juga melawat ya Tuhan jemaat-Mu yang juga sedang beribadah di rumah mereka masing-masing hari ini Bapa. Tuhan kiranya terus boleh menopang mereka, Engkau menguatkan dan menghibur kami sekaliannya. Sekali lagi Tuhan, kami persembahkan ibadah kami demi hormat mulia bagi nama-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa, amin. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, kita kembali menaikkan satu pujian, Ku kagum hormat akan Engkau. Pagi hari ini kembali kami akan membaca merenungkan bagian firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu menolong kami, boleh menikmati berkat-Mu lewat kebenaran ini dan meneguhkan iman kami.
Berdoa juga seluruh jemaatmu biar juga boleh menikmati persekutuan yang sama dan menikmati keberkatan daripada Tuhan. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini mulai dari judul 1, 2, 3. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Perenungan kita pagi hari ini saya berikan topik adalah Tuhan tetap berdaulat atau Tuhan tetap berotoritas. Dalam minggu yang lalu ada sebuah klip yang beredar di sosial media Facebook tentang seorang pria yang katanya menurut postingan itu adalah warga negara Italia. Dia menghancurkan patung-patung Yesus dan patung-patung Maria yang adalah miliknya. Konon penulis mengatakan seorang warga Italia menghancurkan Tuhan Yesusnya karena dianggap tidak bisa menyelamatkan mereka dari serangan virus corona. Terhadap postingan tersebut ada banyak respon. Di like 153 kali, di komen 80 kali, dan di share 377 kali. Saudara mungkin masih segar dalam ingatan kita ketika kita akan meninggalkan tahun 2019 dan memasuki tahun 2020. Saya yakin setiap kita membuat 1, 2, atau bahkan lebih resolusi. Target pencapaian yang hendak kita raih sepanjang tahun 2020 ini. Tetapi baru saja memasuki 2020 atau tepatnya awal Januari 2020. Sebagai warga DKI Jakarta, kita sudah mendapatkan kado istimewa, yaitu banjir. Dan itu berlangsung beberapa kali dalam kurun waktu yang sangat singkat. Lalu tidak lama kemudian, terdengar berita mengenai munculnya virus corona yang konon dimulai dari kota Wuhan dan terus merebak menjangkiti seluruh dunia, dan tidak terkecuali juga Indonesia. Apa yang tidak terpikirkan oleh kita, apa yang tidak pernah terlintas di dalam pemikiran kita, yaitu virus corona justru datang menghancurkan kehidupan banyak orang, menghancurkan mimpi-mimpi begitu banyak orang dan mimpi-mimpi dunia. Padahal di sepanjang tahun 2019 yang lalu, pikiran dan perhatian kita dipenuhi dengan ketegangan yang terjadi antara Amerika Serikat dan Korea Utara dengan senjata nuklir mereka. Dan hal-hal itu membayang-bayangi akan munculnya Perang Dunia Ketiga. Saudara, dengan kondisi yang seperti ini memunculkan pertanyaan di banyak pemikiran orang. Masihkah Tuhan berdaulat atas apa yang terjadi di muka bumi ini? Kenapa pertanyaan ini bisa muncul? Karena di dalam kenyataannya seolah-olah, saya katakan sekali lagi,
Seolah-olah Tuhan tidak berbuat apa-apa untuk meredakan situasi. Ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu orang meninggal oleh karena virus ini. Sekali lagi, adakah Tuhan masih berdaulat? Dari pembacaan yang barusan kita lakukan jelas memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan masih berdaulat. Untuk itu saya mengajak kita melihat beberapa hal, saudara. Yang pertama, dikatakan bahwa mengikut Yesus tidak berarti semuanya berjalan dengan lancar. Kita bisa memperhatikan itu ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-37. Dikatakan di dalam ayat yang ke-35, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, mari kita bertolak ke seberang. Markus tidak menjelaskan urgensi daripada penyeberangan itu harus dilakukan petang itu juga. Kenapa tidak menunggu sampai besok pagi? Karena kalau menyeberang besok pagi mungkin akan lebih baik, lebih aman. Kenapa lebih aman? Karena bisa melihat situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar. Akan lebih aman karena bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik daripada tanpa persiapan sama sekali. Tetapi mungkin juga hal itu dilakukan oleh Yesus dengan satu harapan bahwa dia bisa beristirahat di seberang danau bersama dengan murid-muridnya tanpa dijejali oleh khalayak ramai. Namun mungkin juga ada kaitannya dengan pasal selanjutnya, di dalam pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ke-34, di mana di sana Yesus mengusir roh-roh jahat dari seorang pemuda di daerah Gerasa. Terlepas dari itu, saudaraku, ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang, Markus tidak mencatat bahwa murid-murid ini membantah Yesus atau berargumentasi. Tetapi Markus mencatat serta-merta murid-murid ini mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan ketika mereka taat, apa yang mereka dapatkan, saudara? Mereka mengalami masalah. Alih-alih mereka beristirahat, mereka justru diterpa badai yang dahsyat. Mereka justru mengalami kelaparan dan kedinginan. Apakah yang tertulis ini adalah sesuatu yang salah? Bukankah seharusnya ketika kita mengikuti Yesus, kata banyak orang bahwa hidup kita akan selalu berjalan lancar, bahwa hidupmu akan selalu diberkati dengan kesehatan yang prima? Ternyata tidak, saudaraku. Kehidupan mengikut Yesus tidak identik dengan kelancaran hidup, tidak identik dengan kesehatan yang prima, serta berkat yang selalu berlimpah. Jikalau engkau memahami pemahaman yang demikian, saya ingin berkata kepadamu, Tuhan yang kau percaya adalah Tuhan yang salah. Atau orang yang mengajarkan kepadamu pasti salah. Seorang teolog yang bernama Spurgeon berkata demikian, demikianlah ketenangan kita yang paling menyenangkan bisa diganti oleh badai yang sangat hebat. Jangan membanggakan diri tentang hari ini, karena engkau tidak tahu bagaimana sore atau malam akan berakhir, sekalipun hari dimulai dengan begitu cerah. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, yakinkan di dalam diri kita masing-masing bahwa mengikut Yesus tidak selalu lancar. Hal yang kedua dari bagian ini perlu kita pahami adalah reaksi kita memperlihatkan kualitas iman kita. Ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-38. Saudara, setiap kali terjadi sebuah peristiwa pasti ada reaksi. Itu yang terjadi di kehidupan kita dan juga yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Ketika terjadi badai yang dahsyat itu, dikatakan ayat yang ke-37,
Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat ini memperlihatkan kepada kita satu peristiwa, yaitu badai yang dahsyat mengamuk. Tetapi hasilnya ada dua. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu, dan perahu mulai penuh dengan air. Lalu apa reaksi murid-murid? Ayat yang ke-38b mencatat, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Apa artinya, saudara? Jelas ayat ini memperlihatkan kepada kita bahwa murid-murid sedang dalam kondisi panik. Kenapa panik? Karena memang mereka sedang menghadapi suatu keadaan yang tidak mudah. Kata yang dipakai oleh bahasa Indonesia adalah taufan yang sangat dahsyat, menjelaskan atau memperlihatkan satu kondisi yang begitu mengkhawatirkan. Suatu keadaan yang memang tidak biasa. Hal ini dapat dipastikan karena memang beberapa dari murid Yesus itu adalah nelayan yang sudah terbiasa melaut, sudah terbiasa menghadapi taufan, angin kencang. Dan karena itu mereka tahu keadaan saat ini adalah satu keadaan yang sangat sulit bagi mereka. Dan karena itu mereka mengkhawatirkan keselamatan fisik mereka. Tetapi saudara, reaksi mereka jelas memperlihatkan kualitas iman mereka. Jelas memperlihatkan sejauh mana mereka mengenal akan Yesus yang adalah guru mereka. Karena itu Yesus berkata kepada mereka dalam ayat yang ke-40b, "Bagaimana mungkin kamu tidak memiliki iman? Mengapa kamu tidak percaya?" Kata Yesus. Saudara, baru-baru ini Profesor Renald Kasali, PhD, yang adalah founder dari Rumah Perubahan, memberikan tanggapannya terhadap sikap banyak orang meresponi pandemi virus corona. Dengan mengutip pernyataan Dr. Elizabeth Kubler-Ross tentang grief cycle atau siklus kesusahan, dia mengatakan bahwa ada 5 tahapan atau siklus yang dialami oleh manusia ketika dia menghadapi situasi yang tidak mudah. Yang pertama itu adalah denial atau penyangkalan. Orang mencoba akan menyangkal bahwa realita itu ada. Orang mencoba menyangkal bahwa tidak ada virus corona di Indonesia. Tetapi ternyata realita itu ada. Ketika mereka menemukan realita itu ada, maka kemudian mereka marah-marah. Inilah siklus yang kedua. Kenapa marah-marah? Mereka mulai bertanya, kenapa hal ini bisa terjadi? Bagaimana mengatasinya? Ada banyak YouTuber yang marah-marah, seolah-olah yang mereka perbuat lebih hebat dari apa yang sudah diperbuat oleh pemerintah. Seolah-olah mereka lebih mampu menghadapinya daripada apa yang diperbuat oleh pemerintah. Tetapi kemudian saudara akan masuk ke dalam siklus yang ketiga, yaitu bargaining. Dengan marah-marah, ternyata tidak memberikan hasil apa-apa. Dengan mengkritik, juga tidak membawa dampak apa-apa. Maka mereka mulai bargaining, mulai memaafkan diri, mulai mengendalikan diri, sekalipun masih tetap dikuasai oleh kemarahan. Tetapi ternyata tidak berhenti sampai di situ. Siklus selanjutnya, orang akan masuk ke dalam depresi. Melihat ada banyak korban jiwa. Bukan hanya orang-orang biasa, bahkan para medis. Melihat kondisi manusia yang tidak mampu berbuat apa-apa. Kemudian manusia depresi. Dalam kondisi depresi manusia menjadi pasif, diam,
dan mungkin akan mengurung diri, mengasihani diri. Tetapi mendengar berita semakin ada perkembangan, manusia mulai belajar menerima realita yang ada, berdamai dengan kondisi. Ya, kalau memang sudah seperti ini ya tidak apa-apalah. Mulai masuk ke dalam siklus penerimaan keadaan. Dan ketika manusia mampu menerima ini, saudara, mampu keluar dari keterpurukan itu, mampu keluar dari situasi atau peristiwa itu, maka hidupnya kemudian menjadi kehidupan yang berarti. Dia akan kemudian memberikan perhatian dan kasih kepedulian kepada orang lain di sekitarnya. Ia tidak lagi mengasihani diri, tetapi belajar mempedulikan orang lain. Saudara, terhadap kehidupan yang berarti ini, Profesor Renald Kasali mengatakan demikian, bahwa itu adalah meaningful life. Jikalau Profesor Renald Kasali mengatakan bahwa meaningful life itu adalah sesuatu yang berdampak kepada orang lain, namun pagi hari saya mengajak kita bahwa meaningful life itu ada dasarnya. Dan dasarnya adalah kepada Allah yang berkuasa, kepada Allah yang masih berdaulat, masih berotoritas mengontrol apa yang terjadi dalam alam ini. Dan inilah yang ketiga, yaitu bahwa Allah masih berdaulat. Kita dapat menyaksikan itu dalam ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-39. Markus mencatat apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Saudara, kalimat ini menjadi sangat menarik. Kenapa? Karena Yesus di dalam kedaulatannya tahu kemana tujuannya, tahu kemana tujuan dia akan membawa murid-muridnya, yaitu ke seberang danau Galilea. Tetapi menjadi kontradiktif dengan pengertian dan keyakinan para murid, sebab di dalam ayat yang ke-38b mereka berkata, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara, Yesus ingin membawa murid-murid itu ke seberang danau. Dan karena itu tidak akan pernah membiarkan murid-murid itu terpuruk atau tenggelam di dalam danau itu atau di tengah danau itu. Yesus pasti akan membawa mereka ke seberang. Jikalau Yesus sanggup membawa murid-murid itu menyeberang danau Galilea, maka saya ingin berkata kepada kita, Yesus juga akan sanggup membawa kita untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Allah di dalam kedaulatannya bagi kita masing-masing. Mungkin ia tidak akan melalukan badai itu, tetapi ia akan selalu menyertai, menolong, dan menopang Anda dan saya melalui berbagai badai kehidupan sampai kepada tujuan yang dikehendaki. Kalimat yang kedua yang memperlihatkan kedaulatan Allah atas alam semesta terlihat di dalam ayat yang ke-39b. Markus mencatat, diamlah, tenanglah. Disusul satu kalimat keterangan, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Suara yang tenang, perintah yang sangat singkat, hanya berkata, diamlah, tenanglah. Jelas memperlihatkan kepada kita otoritas dari pemilik suara itu. Maka hasilnya, saudaraku yang kekasih, badai yang besar di dalam ayat yang ke-37 diganti dengan ketenangan yang besar di dalam ayat yang ke-39. Saya mau ajak kita melihat beberapa ayat yang sama yang memperlihatkan kepada kita bahwa Allah berotoritas atas alam. Kejadian 1 ayat 7. Maka Allah menjadikan cakrawala dan yang memisahkan air yang di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Keluaran 14 ayat 21. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguatkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering,
maka terbelahlah air itu. Mazmur 89 ayat 10. Engkaulah yang memerintahkan kecoklakan laut pada waktu naik gelombang-gelombangnya. Engkau juga yang meredakannya. Saudaraku, semua ayat-ayat ini memperlihatkan kepada kita bahwa Allah berotoritas atas alam dan apa yang terjadi di dalamnya. Sekali lagi, Spurgeon berkata demikian, tidak ada kuasa atau hukum alam yang bertindak sendiri. Semua kuasa ada pada Allah. Kita percaya bahwa segala sesuatu besar atau kecil ditentukan dalam rencana kekal Allah dan pasti akan terjadi seperti mereka ditentukan. Allah mempunyai rencana dan jalannya, dan rencananya adalah bagi kemuliaannya serta bagi kebaikan umatnya. Karena itu saudara yang kekasih, jikalau situasi yang kita hadapi saat ini sedang seperti ini, itu untuk kemuliaan Allah dan demi kebaikan umat. Bagaimana kita bisa melihat kebaikan itu? Tuhan merindukan kita tetap beriman. Jangan takut karena Allah berdaulat atas segala sesuatu. Jangan meragukan kehadirannya karena Ia selalu beserta dengan Anda. Dan jangan khawatir, Ia berdaulat. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita semua. Sekali lagi kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang memperlihatkan kepada kami bahwa Allah yang kami percaya adalah Allah yang berdaulat dari dulu, sekarang, dan sampai kepada kekekalan. Sekalipun situasi berkecamuk, gelombang dahsyat sedang mengamuk, tetapi Engkau ada bersama dengan kami di dalamnya dan akan menolong kami, menyertai kami melalui badai itu mencapai tujuan yang Engkau sudah tetapkan di dalam kedaulatan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah iman kami tetap teguh, mengandalkan Engkau dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Berkati kesehatan kami, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati kesehatan mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, dan berkati iman kerohanian kami semua boleh terus bertumbuh sekalipun di situasi yang tidak mudah. Kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sedang sakit. Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan mereka, topang iman mereka. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terkena virus corona. Biar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan mereka. Kami pun berdoa buat para medis yang sedang bertugas di garda terdepan. Tuhan memelihara mereka, peliharakan keluarga mereka. Kami rindu tidak ada lagi korban jiwa dari para medis sehingga mereka boleh bekerja dengan maksimal. Kami berdoa juga buat situasi bangsa kami. Berkati presiden kami dan keluarganya. Berkati para pemimpin bangsa kami dan keluarga mereka dalam mengimplementasikan seluruh kebijakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Tuhan tolong. Demikian juga dan seluruh rakyat Indonesia boleh menjaga diri, berkontribusi dengan menjauhkan diri dari keramaian, sehingga bisa memutus mata rantai daripada COVID-19 ini. Kami doakan juga Tuhan untuk seluruh dunia yang sedang mengalami perkabungan saat ini. Tuhan tolong. Kami memohon Engkau campur tangan Tuhan. Engkau memulihkan semuanya. Biarlah keadaan boleh terkendali. Virus ini boleh diatasi. Berikan hikmat kepada para peneliti untuk boleh menemukan vaksin atau pengobatannya. Mohon anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami, menopang kami melalui 1 minggu lagi ke depan dalam anugerah pemeliharaan-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam kasih-Mu. Ini doa dan ucapan syukur kami Bapa, yang kami sandarkan dengan satu keyakinan di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Yesus Gunung Batu. Kita menaikkan pujian Yesus Gunung Batu perlindunganku.
perlindunganmu, kendali goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat pelindung yang teguh. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat pelindung yang teguh. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat pelindung yang teguh. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang sudah beribadah di rumah masing-masing. Mari tetap melaporkan kehadiran atau ibadah yang sudah kita selenggarakan, dan juga mari tetap menjaga diri, menjaga kesehatan, bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan sampai jumpa minggu depan.